Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai, jumpa lagi dengan saya Yeni Aryani pada materi kimia SMA SMK. Pada kesempatan kali ini kita akan belajar tentang tata nama senyawa kovalen tapi yang biner. Oke, langsung aja. Apa itu senyawa kovalen biner? Nah, yang pertama adalah senyawa kovalen, yaitu senyawa yang berikatan secara kovalen. Kovalen itu artinya penggunaan elektron bersama. Biasanya terjadi pada sesama non-logam. Jadi ketika non-logam ketemu dengan non-logam, itu biasanya ikatannya terjadi secara kovalen. Kemudian ciri-ciri logam dan non-logam itu apa sih? Kalau kalian masih lupa, cari lagi modulnya, buka lagi catatannya. Silakan dibaca-baca lagi, dipahami lagi ciri-ciri logam dan non-logam. Nah, kemudian ada kata-kata biner. Biner itu artinya apa? Ternyata biner itu artinya tersusun dari dua unsur yang berbeda. Jadi pada intinya materi kali ini materinya cukup simpel. Kenapa simpel? Karena yang akan dibahas kita sekarang ini hanyalah tata nama senyawa yang di dalamnya hanya terdiri dari dua unsur saja, dan dua unsur tersebut sama-sama non-logam. Kemudian kalian biasanya tanya, non-logam sama logam itu sebetulnya perbedaan yang mendasar itu apa sih? Nah, kalau kalian perhatikan di dalam tabel periodik unsur itu, beberapa nama ada yang berakhiran Nah, biasanya kalian tanya, yang itu yang logam apa bukan ya? Nah, kita cek satu-satu atau sampling aja lah. Contoh, Fe ini kita kenal dengan nama besi. Nama aslinya apa? Ferrum, ada nya. Ti, titanium. Kemudian Mg, magnesium. Ca, kalsium. K, kalium. Al, aluminium, dan yang lain sebagainya. Hampir semua yang berakhiran itu adalah logam. Saya bilang hampir. Kenapa? Karena tidak semua. Emang ada Bu yang akhirannya tapi bukan logam? Ada. Ini, helium. Dia berwujud gas. Dia bukan logam. Tapi sebagian besar yang berakhiran biasanya logam. Itu cukup mempermudah kalian untuk membedakan mana logam dan mana non logam. Oke, lanjut. Terus gimana caranya memberi namanya? Oke, kita ada contoh kasus N2O5. Terlebih dulu kalian harus bisa memisah-misah. N itu apa? N itu lambang nitrogen. Nitrogen, nggak pakai oh dia non logam. Ada angka 2 kecil. Angka 2 kecil ini di belakang N, maka angka 2 ini miliknya N. Angka 2 merupakan indeksnya nitrogen. O itu apa? Oksigen. Nggak ada nya. Oh iya, non logam. Kemudian angka 5. Angka 5 ini di belakangnya O, maka angka 5 ini miliknya O. Alias angka 5 ini adalah indeksnya oksigen. Terus gimana cara ngasih namanya? Setelah kalian telah satu-satu si N2O5 ini tadi, beri nama masing-masing unsur. Tadi kamu sudah, N-nya adalah nitrogen, O-nya adalah oksigen. Yang kedua, beri nama indeks sesuai dengan aturan berikut. Dan nanti si indeks itu, nama indeksnya dijadikan sebagai awalan. Yang namanya awalan berarti di depan. Angka indeks 1 namanya mono, 2D, 3 tri, 4 tetra, 5 penta, 6 heksa, 7 hepta, 8 okta, dan yang lain sebagainya. Cukuplah sampai 8 ini untuk pengenalan kalian. Ingat, angka-angka ini, nama-nama indeks ini nantinya akan kalian letakkan di bagian depan. Yang terakhir, unsur yang berada di belakang, di sini posisi yang di belakang adalah oksigen. Maka si oksigen ini nanti harus diberi akhiran ida. Hanya ada beberapa penyesuaian. Contoh oksigen itu kalau ketambahan ida bukan menjadi oksigenida, bukan, tetapi menjadi oksida. Jadi setelah dianalisis N-nya itu adalah nitrogen,
angka 2-nya itu nanti di, O-nya itu adalah oksigen, berhubung ketambahan ida menjadi oksida, 5-nya itu adalah penta. Maka kalau disusun N2O5 diberi namanya di nitrogen penta oksida. Di 2 nitrogen penta 5 oksida. Kasus yang lain, CO2. Kalian sudah sangat sering mendapatkan lambang ini dari kalian SD. Pasti kalian langsung tahu, oh itu karbon dioksida. Tapi apakah kalian tahu kenapa dinamakan karbon dioksida? Ternyata aturannya yang tadi itu. C itu apa? Karbon. Logam bukan? Bukan. C itu punya indeks tidak? Di sini ada angka kecilnya enggak? Kalau enggak ada angka kecilnya, maka itu adalah indeks 1, bukan 0. Indeks 1 namanya mono. O itu apa? Oksigen. Oksigen ketambahan ida, oksida. 2 di. Kalau dirangkai harusnya mono karbon dioksida. Tapi hati-hati kalau ada kata mono. Mono jika dia terletak di awal kalimat, maka mononya itu tadi tidak perlu ditulis. Jadi yang ditulis apa? Belakangnya. Jadi kalian kalau melihat lambang CO2 sampai sekarang dia disebut karbon dioksida. Nggak pakai mono, mononya di delete. Oke, sekarang latihan. Ada 5 soal. Silakan kalian coba di rumah. Sudah saya beri kuncinya. Tapi tolong dicoba benar ya. Ini adalah kunci jawabannya. Silakan dicoba. Kalau ternyata kalian jawabanmu tidak sama dengan kunci atau kalian punya pendapat yang lain berbeda dengan kunci, silakan hubungi saya. Sekian dari saya, semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.